Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa tullabina wa jama'atina wa ila hadrati khassah Simbah Kyai Hasyim Asy'ari lan sedaya muassis NU, sedaya pejuang NU. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Dalam pertemuan ini kita masih meneruskan pembahasan kitab Risalah Ahlus Sunnah yang dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu telah dibahas oleh para kiai dan para gus dari RMI. Dan bismillah, dalam kesempatan ini kami akan mencoba meneruskan apa yang kemarin sudah dibahas. Masih tentang bab bid'ah. Jika kemarin sudah dijelaskan tentang apa itu bid'ah dan bagaimana cara menentukan bid'ah atau tidaknya sesuatu, maka dalam kitab ini kami akan meneruskan pembagian bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qasama wis bagi sinten Ibnu Abdissalam, Syekh Ibnu Abdissalam, al-hawaditha, perkara-perkara kang anyar, ilal ahkami, maring pira-pira hukum, al-khamsati kang 5. Faqala mongko ngendika sinten Syekh Ibnu Abdissalam, al bid'atu utawi bid'ah, utawi kang aran bid'ah iku fi'lu ma, nglakoni barang, nglakoni perkara, lam yuhad, kan ora den weruhi fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing dalem mangsa, ing dalem zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Syekh Ibnu Abdissalam menjelaskan bahwa yang dinamakan bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak ada, tidak ditemukan atau tidak dilakukan pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Syekh Ibnu Abdissalam menjelaskan, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu dibagi menjadi 5 hukumnya. Jadi tidak kemudian semua dianggap tidak boleh atau semua hukumnya boleh, akan tetapi masih diklasifikasikan lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wajibatan, bid'ah yang hukumnya wajib. Jadi ternyata ada bid'ah yang hukumnya wajib atau harus dilakukan. Contohnya kata'allumin nahwi, kaya dene sinau ilmu nahwu, wa gharibil kitab, lan lafat-lafat kang asing ing dalem kitab Al-Qur'an, wa sunnati lan sunnah. Mimma saking barang yatawaqqaf kang dadi mandeg apa fahmus syariati, pemahaman syariat, alaihi ing atase ma. Jadi mempelajari ilmu nahwu dan juga ilmu-ilmu yang mendukung kita untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mempelajari hadis, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa memahami, mengetahui apa makna dari Al-Qur'an secara benar. Hukum mempelajari ilmu tersebut adalah wajib.
Begitu juga dengan mempelajari ilmu tajwid. Karena jika kita tidak memahami ilmu tajwid, nanti bacaan Quran kita akan menjadi kurang benar, tidak fasih, ada kesalahan-kesalahan yang mana dikhawatirkan nanti ketika terjadi kesalahan pembacaan juga akan terjadi kesalahan makna. Begitu juga dengan ilmu nahwu dan ilmu yang lain, ketika ilmu tersebut mendukung kita untuk memahami Al-Quran, maka ilmu tersebut hukumnya wajib kita pelajari. Kenapa? Karena mempelajari Al-Quran sendiri itu hukumnya adalah wajib. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai manusia, tentu kita harus menggunakan Al-Quran sebagai panutan kita, sebagai panduan hidup kita. Seandainya kita tidak menggunakan Al-Quran, maka akan rusaklah kehidupan kita. Sehingga ketika kita mempelajari Al-Quran hukumnya adalah wajib, maka mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung kita untuk memahami Al-Quran dan sunnah secara benar, ilmu tersebut hukumnya menjadi wajib pula. Kemudian yang kedua, wa muharramatan. Yang kedua adalah bid'ah yang hukumnya haram. Contohnya kamadhabil qadariyati, seperti madhab qadariyah wal jabariyati lan madhab jabariyah wal mujassimati lan madhab mujassimah. Bid'ah yang hukumnya haram adalah bid'ah aliran qadariyah, jabariyah dan mujassimah. Sebagaimana kita ketahui ada aliran yang namanya qadariyah. Aliran qadariyah ini mereka memahami bahwa apapun yang terjadi semua ada di tangan manusia. Kelompok-kelompok ini mengesampingkan takdir Tuhan. Semua yang terjadi di dunia ini berada di tangan kita. Tuhan tidak ikut campur. Jika kita mau berusaha, maka akan terjadi. Jika tidak, maka tidak. Sebaliknya, Jabariyah ini adalah kelompok-kelompok yang meniadakan usaha. Mereka mempunyai pemahaman bahwa apapun yang terjadi di dunia ini semua adalah takdir Allah. Ini nampaknya keduanya benar, akan tetapi jika kita telaah lebih jauh sangat membahayakan. Contoh madhab Jabariyah. Ketika mereka berpikir bahwa apapun yang kita lakukan semua adalah takdir Tuhan, maka nanti ketika mereka melakukan maksiat, melakukan dosa, maka mereka juga akan mengatakan bahwa dosa yang saya lakukan ini semua sudah takdir Tuhan. Bisa kita bayangkan jika semua orang kemudian beraliran Jabariyah, bermadhab Jabariyah, kemudian apapun yang dilakukan, padahal mereka sebenarnya itu melakukan karena keinginannya sendiri, tetapi kemudian mempersalahkan Tuhan dengan mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan semua adalah kehendak Tuhan. Sedangkan kita, Ahlus Sunnah, itu berada di tengah-tengah. Kita tetap mewajibkan usaha. Jadi usaha untuk mendapatkan sesuatu, usaha untuk memperbaiki diri, itu hukumnya wajib. Karena manusia ini mempunyai pilihan. Kita mempunyai pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Kita mempunyai pilihan langkah mana yang akan kita ambil. Kita mempunyai pilihan mana yang kemudian akan kita pilih. Setelah kita memilih, maka kita wajib berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai pilihan atau langkah yang kita pilih. Kita berusaha maksimal, kemudian kita berdoa kepada Allah. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah bahwa apapun yang terjadi semua adalah kehendak Allah. Akan tetapi kita sudah berusaha. Tidak kemudian tanpa usaha kemudian apapun yang terjadi adalah dari Allah. Tidak seperti itu. Ataupun kita berusaha maksimal mungkin dan kita mengatakan bahwa semuanya pasti akan terjadi jika kita berusaha. Allah tidak ikut campur, tidak begitu. Kita harus tetap berusaha sebagai ikhtiar, sebagai usaha, sebagai orang yang masih hidup, kita harus terus berusaha, tidak boleh berhenti. Akan tetapi kita juga memahami bahwa
manusia kewajibannya hanya berusaha dan berdoa. Adapun hasilnya itu adalah takdir dari Allah. Dan apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Baik itu yang kita sukai ataupun tidak kita sukai. Kemudian Mujassimah. Mujassimah ini adalah madhab yang berpikiran bahwa Tuhan itu mempunyai jasad. Ya na'udzubillah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abdissalam bahwa ketiga aliran ini, ketiga madhab ini adalah termasuk bid'ah yang hukumnya haram. Selanjutnya wamandubatan adalah bid'ah yang hukumnya sunnah. Kaihdatsir rubuti, kaya dene bangun pondok-pondok, wal madarisi lan sekolah, wa kulli ihsanin lan saben-saben perkara apik, lam yuhad kang ora den weruhi fi asril awal ing dalem mangsa kang awal. Adapun bid'ah yang hukumnya sunnah, yaitu seperti halnya membangun pesantren, sekolah-sekolah, dan semua hal yang baik yang tidak ditemukan pada masa awal Islam. Seperti saat ini, kita semua sudah di era digital. Banyak sekali sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren yang metode pengajarannya sudah mulai berubah. Dulu mungkin menggunakan kapur, kemudian sekarang menggunakan LCD proyektor, atau bahkan menggunakan yang lebih canggih lagi. Hal ini hukumnya sunnah. Karena apa? Karena perkembangan ini dilakukan untuk mendukung sarana pendidikan. Seperti halnya dulu ketika COVID-19. Banyak pondok-pondok yang memulangkan santrinya. Para santri pulang, kemudian belajar di rumah. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, pesantren-pesantren melakukan pengajian online, baik live via YouTube, atau mungkin di Instagram, ataupun di Facebook. Nah, metode-metode seperti ini yang kita gunakan untuk mendukung sarana pendidikan, baik itu sekolah, pondok pesantren, atau berbagai kebaikan yang lain, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abdissalam, hal seperti ini adalah bid'ah, akan tetapi bid'ah yang hukumnya sunnah. Kalau saat ini yang sedang marak adalah sholawat, ya, di mana-mana banyak sekali bersolawat. Di situ kita lihat sarana yang kita gunakan untuk sholawat ada alat-alat rebana seperti terbang, bass, dan lain sebagainya. Ada juga panggung yang begitu megah, sound sistemnya sangat bagus. Apakah hal ini termasuk bid'ah yang dilarang? Ternyata tidak. Karena pada dasarnya sholawat sendiri itu adalah hal yang disyariatkan. Seperti pembahasan yang awal dalam kitab ini sudah dijelaskan, selama hal-hal tersebut masih ada syariatnya, maka tidak dihukumi bid'ah. Jadi seperti sholawat. Sholawat itu adalah jelas-jelas sesuatu yang disyariatkan. Adapun di kemudian hari seperti saat ini, kita bersolawat dengan menggunakan alat rebana, dengan sound system yang begitu besar, kemudian dengan panggung yang begitu megah, dan juga lighting yang begitu indah. Ini tidak bisa dikatakan bid'ah, karena pada dasarnya keseluruhan ini adalah pendukung untuk kita melakukan syariat bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun bid'ah yang jelas-jelas tidak boleh, itu adalah ketika bid'ah itu dilakukan menyimpang dari syariat. Contoh misal, ada santri yang sangat sregep, sangat giat untuk melakukan ibadah. Kemudian dia merasa bahwa sholat subuh kok cuma 2 rakaat, kurang. Kemudian dia mengubah sendiri, melakukan sholat subuh sebanyak 4 rakaat. Ini adalah jelas-jelas bid'ah yang tidak diperbolehkan. Karena dalam syariat, mau tidak mau, suka tidak suka,
sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Jadi kita tidak boleh mengubah sendiri hukum-hukum syariat seperti itu. Adapun yang dibahas di sini tadi, yang bid'ah sunnah itu adalah lebih kepada sarana-sarana pendukung. Di sini dijelaskan yaitu membangun pesantren, kemudian sekolah, dan segala hal yang baik. Membangun bisa kita artikan membangun sarana prasarana berupa gedung, bangunan, ataupun juga membangun sistem sekolah, membangun sistem pesantren yang baik sehingga kegiatan belajar mengajar juga akan terlaksana dengan baik. Pada dasarnya semua kita tahu bahwa mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Sehingga kita mempersiapkan sarana prasarana untuk mencari ilmu itu hukumnya juga bagus. Ya. Dalam hal ini kembali dijelaskan oleh Syekh Imam Ibnu Abdissalam bahwa ada 5 hukum bid'ah. Yang selanjutnya adalah wa makruhatan, bid'ah yang hukumnya makruh. Kazuhrufatil masajid wa tazwikil masahif. Seperti halnya menghiasi masjid dan juga mushaf Al-Quran. Menghiasi masjid yang berlebih-lebihan sehingga tidak sesuai dengan tujuan utama masjid, hal tersebut hukumnya adalah makruh. Kalau kita sekedar menghias masjid guna sholat kita lebih bagus, tentu di sini tidak termasuk yang makruh ya. Kita membuat fasilitas-fasilitas masjid yang fasilitasnya itu tidak mendukung peribadatan. Kemudian atau kita menghias masjid, katakanlah misal dengan cat yang warna-warni, atau mungkin masjidnya diberi gambar-gambar seperti taman kanak-kanak, atau mungkin menara masjidnya dibuat ya pokoknya yang tidak jelas lah, yang tidak mendukung secara langsung, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan peribadatan. Maka dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa hal tersebut termasuk bid'ah yang hukumnya makruh. Selanjutnya wa mubahatan, bid'ah yang hukumnya mubah. Kal musafahati aqibas sholati subhi wal asri. Seperti halnya bersalam-salaman, musafahah aqibas sholati subhi, ing dalem ngiring-ngiringi sholat subuh wal asri lan sholat asar. Jadi bersalam-salaman setelah sholat itu adalah bid'ah yang hukumnya mubah, yang boleh-boleh saja untuk dilakukan. Tentu salaman sendiri ini ketika bertemu dengan teman banyak dasarnya, dan ini adalah suatu kebaikan. Akan tetapi jika salaman ini dilaksanakan setelah sholat, maka di sini hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Seandainya ada yang mengatakan bahwa salaman setelah sholat itu tidak diperbolehkan, nampaknya hal ini kurang sesuai dengan pembahasan di sini. Karena bagaimanapun juga salaman itu adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang disunnahkan. Jadi kita melakukan salaman dimanapun itu sebenarnya juga baik, apalagi kita melaksanakan salaman setelah kita sholat. Wa tawassu'i fil ma'kal, wa tawassu'i lan ngalap kajembaran fil ma'kal ing dalem makanan, wal masyrobi lan minuman, wal malbasi dan pakaian, wa ghairi dzalik. Kita memberi kelebihan atau makan, minum, dan pakaian yang lebih, itu juga hukumnya boleh-boleh saja. Misal punya pakaian agak banyak, ya boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Itu termasuk bid'ah yang hukumnya mubah. Jadi kembali, kesimpulan dari pembahasan ini adalah
bid'ah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah ataupun mubah. Itu tergantung hal tersebut dilaksanakan kepada apa. Jika hal tersebut mengiringi hal-hal yang wajib, maka bid'ah itu bisa menjadi wajib. Jika hal-hal tersebut mengiringi hal-hal yang sunnah, maka bid'ah tersebut menjadi sunnah. Begitu juga ketika hal yang baru atau bid'ah itu kita gunakan untuk mengiringi perkara-perkara yang haram, tentu bid'ah tersebut hukumnya juga menjadi haram. Jadi dengan kita mempelajari atau membahas kitab ini, semoga pemahaman kita, pemikiran kita menjadi tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Karena pada hakikatnya berbeda itu belum tentu benar ataupun salah. Bisa jadi perbedaan itu sama-sama benar, atau mungkin bisa jadi perbedaan itu sama-sama salah. Tergantung pada siapa atau dalam kondisi apa kita meletakkannya. Terkadang suatu hal itu bisa menjadi benar ketika diletakkan pada tempat yang benar. Akan tetapi jika diletakkan pada hal yang salah, bisa saja menjadi salah. Jadi tidak ada kebenaran atau kesalahan yang mutlak, karena semua itu masih bisa kita lihat dari berbagai kacamata, dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, mari kita fokus memperbaiki diri sendiri tanpa harus menghakimi orang lain. Bismillah, semoga dengan berkah Ramadan ini kita benar-benar bisa menjadi hamba, kita benar-benar menjadi manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, dimaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, diterima semua amal-amal kita, diangkat derajat kita baik di dunia ataupun di akhirat, dan masih diberi kesempatan untuk selalu beribadah baik itu di Ramadan ataupun di bulan Ramadan sampai akhir hayat kita. Saya kira cukup demikian, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila banyak kesalahan dalam penyampaian ini. Semoga ada manfaatnya, dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya nanti akan diteruskan oleh para yai atau para gus dari RMI. Saya akhiri, astaghfirullah mangqolin bila amalin, wa muhul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.